Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan adalah fondasi dari kehidupan kita. Mereka membentuk jalan menuju kesuksesan atau kegagalan kita. Dan di balik kebiasaan tersebut ada kekuatan yang sangat kuat yang seringkali terabaikan. Kekuatan itu adalah apa yang saya sebut atomic habits atau kebiasaan atomik. Bayangkan sesaat jika setiap keputusan kecil yang kita buat setiap hari bisa memiliki dampak besar pada arah hidup kita. Itulah inti dari atomic habit. Itu bukan tentang perubahan drastis seketika, tapi tentang akumulasi tindakan kecil yang membawa transformasi besar. Saya seperti banyak dari kalian selalu mencari metode untuk meningkatkan kualitas hidup saya dan mencari cara untuk mencapai tujuan hidup saya. Saya menemukan bahwa kuncinya bukanlah pada pencapaian besar dalam satu kesempatan, melainkan pada konsistensi kecil sehari-hari. Ini yang akan saya bagi dengan Anda hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi konsep kebiasaan atomik. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai potensi hidup kita. Nama saya Raffi Ariantaya Sigur, dan selamat datang di TED Talk saya. Pada tahun 2003, sebuah organisasi bernama British Cycling yang merupakan badan pimpinan untuk olahraga sepeda profesional di Britania Raya menerima direktur performa baru bernama Dave Brailsford. Dave Brailsford akan mengubah masa depan British Cycling ke arah yang lebih baik. Pada waktu itu, pesepeda profesional di Britania Raya hanya memenangkan satu medali emas pada Olympic Games sejak tahun 1908, dan mereka berhasil lebih buruk lagi di lomba bersepeda terbesar bernama Tour de France, di mana belum ada pengendara sepeda Inggris yang memenangkan lomba tersebut selama 110 tahun. Brailsford ditugaskan untuk membawa British Cycling ke arah yang baru. Hal yang membuat dia berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya adalah komitmennya pada strategi yang dia sebut sebagai agregasi keuntungan marginal, yang merupakan filosofi untuk mencari perbaikan sekecil apapun di setiap hal yang kita lakukan. Filosofi ini didapatkan dari ide di mana jika kita memecahkan semua hal yang berhubungan dengan bersepeda dan memperbaikinya sebesar 1%, kita akan mendapatkan peningkatan yang signifikan ketika kita gabungkan semuanya. Brailsford memulai dengan membuat perbaikan-perbaikan kecil seperti mendesain tempat duduk sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan ban sepeda dengan alkohol untuk cengkeraman yang lebih baik. Namun Brailsford tidak berhenti di situ. Dia juga memulai mencari perbaikan di area yang sering diabaikan dan tidak terduga, dari menentukan tipe matras dan bantal yang akan memberikan atlet tidur yang terbaik, dan pemilihan tipe massage gel yang memberikan pemulihan otot yang tercepat. Akumulasi dari ratusan perbaikan kecil ini kemudian membuahkan hasil lebih cepat dari yang dikira. 5 tahun setelah Brailsford mengambil alih, British Cycling mendominasi pertandingan bersepeda di Olympic Games 2008, di mana mereka memenangkan 60% medali emas yang tersedia dan memenangkan 5 pertandingan Tour de France dalam 6 tahun. Perbaikan-perbaikan kecil yang kelihatannya hanya
membuat perbedaan yang rendah terakumulasi menjadi hasil yang luar biasa. Sangat mudah bagi kita untuk mengoverestimasi nilai dari satu momen besar dan meremehkan nilai dari perbaikan kecil yang dilakukan sehari-hari. Kita selalu berpikir bahwa untuk mencapai sukses kita harus melakukan perubahan yang besar, walaupun itu membangun bisnis, menulis buku, memenangkan lomba, atau untuk mencapai tujuan lainnya. Kita selalu menekan diri kita untuk membuat perubahan drastis yang akan dibicarakan semua orang. Sementara itu perbaikan 1% tidak terlihat begitu berpengaruh, dan kadang pengaruhnya tidak kelihatan sama sekali. Tapi perbaikan 1% ini bisa jauh lebih bermakna daripada satu perubahan yang besar. Perbedaan yang dapat dibuat dengan perbaikan 1% seiring waktu sangatlah besar. Jika kita dapat menjadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, kita akan menjadi 37% lebih baik di akhir tahun. Namun hal yang sama juga berlaku untuk kebiasaan buruk. Jika kita menjadi 1% lebih buruk setiap hari selama setahun, kita akan merosot. Hal yang mulai dari small win atau minor setback akan terakumulasi menjadi hal yang lebih besar. Hal-hal kecil memang mudah untuk diabaikan karena terlihat tidak terlalu berpengaruh pada saat ini. Jika kita berolahraga selama 3 hari berturut-turut, kita masih belum bugar. Jika kita belajar bahasa baru untuk 1 jam malam ini, kita masih belum fasih. Kita membuat sedikit perubahan dan hasil tidak pernah datang dengan cepat, sehingga kita akan kembali ke kebiasaan kita yang sebelumnya. Karena perubahan yang lambat ini sangatlah mudah bagi kita untuk membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Jika kita makan makanan tidak sehat hari ini, kita tidak akan beli. Jika kita prokrastinasi tugas kuliah untuk esok hari, biasanya masih akan ada waktu untuk diselesaikan. Namun jika kita terus mengulangi kebiasaan buruk tersebut, akumulasi dari kebiasaan buruk tersebut akan menjadi masalah. Sedikit perubahan dalam kebiasaan keseharian kita akan mengarahkan hidup kita ke tujuan yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terlihat sepele pada saat ini. Namun seiring waktu keperjalanan kehidupan kita, pilihan-pilihan ini akan menentukan perbedaan antara kita yang sekarang dan kita di masa depan. Kesuksesan adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari kita. Oleh karena itu, keadaan kita pada momen sekarang ini tidak begitu penting. Hal yang penting adalah apakah kebiasaan kita saat ini mengarahkan kita menuju kesuksesan atau tidak. Kita harus lebih berfokus pada arah hidup kita daripada hasil kita sekarang. Jika kita sekarang adalah seorang milioner, namun kita membelanjakan lebih banyak daripada yang kita peroleh, maka kita menuju ke arah yang buruk. Dan jika kebiasaan belanja kita tidak berubah, maka nasib kita tidak akan baik. Sebaliknya, jika kita menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, kita akan mengarah menuju kebebasan finansial, walaupun kita bergerak lebih lambat dari yang kita mau. Dari yang telah kita pelajari, kesimpulan dari presentasi ini adalah kebiasaan kita merupakan upaya jangka panjang yang akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Berat badan kita ditentukan oleh kebiasaan makan kita,
pengetahuan kita ditentukan oleh kebiasaan belajar kita. Nah, dan kebersihan rumah kita ditentukan oleh kebiasaan kebersihan kita, dan lain-lain. Maka dari itu, jika kita ingin memprediksi arah hidup kita dapat melakukannya dengan melihat jumlah perbaikan kecil dan kelebihan kecil seiring kehidupan kita, dan melihat bagaimana kebiasaan kita akan terakumulasi di tahun-tahun ke depannya. Apakah kita akan berolahraga? Apakah kita berolahraga setiap minggu? Apakah kita membaca buku dan belajar hal baru setiap hari? Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan menentukan diri kita di masa depan. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang kita berikan. Kebiasaan baik akan membuat waktu teman kita, dan kebiasaan buruk akan membuat waktu musuh kita. Kebiasaan merupakan pedang bermata dua. Kebiasaan buruk dapat merugikan kita, sama mudahnya dengan kebiasaan baik dapat membangun kita. Oleh karena itu, kita harus memahami cara kerja kebiasaan dan bagaimana cara menyusunnya sesuai kebutuhan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Bila Anda merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.